Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fakiyuddin Abdul Qadir, LC.MA, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Konferensi Internasional PSGA keempat tahun 2026 ini. Rekan penulis Bapak Samsul Arifin MPD yang saya hormati, dan sahabat-sahabat akademisi, para peneliti yang berbahagia. Mengawali presentasi ilmiah ini, mari kita menilik realitas mendasar yang melatari riset ini diadakan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa hingga saat ini dominasi narasi keagamaan yang bias gender masih seringkali menormalisasi otoritas maskulin. Dampaknya sangat sistemik. Kekerasan kerap disamarkan sebagai tindakan disiplin yang wajar hingga akhirnya suara dan jeritan korban perlahan menghilang dalam sunyi. Di Indonesia, sahabat, tantangan kekerasan berbasis gender ini masih menjadi riak yang besar. Oleh karena itu, kami melihat bahwa institusi pendidikan seperti kampus dan pesantren bukan lagi sekedar menara gading, melainkan ruang intervensi yang paling relevan dan mendesak untuk dihadirkan. Sahabat akademisi, para peneliti yang saya hormati, bergerak dari kegelisahan tersebut, riset ini menawarkan sebuah cara pandang baru bahwa wacana agama di media sosial tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai ruang opini atau hanya debat kusir belaka. Ruang digital hari ini harus kita rebut dan baca sebagai arena produksi pengetahuan yang otoritatif untuk melahirkan keadilan yang inklusif. Maka dari itu, berangkat dari urgensi tersebut, riset ini kami beri judul Reconstructing Qawwamah from Within Epistemological Pathways of Digital Ulama Scholarship and At-Tawazun Counseling the World Campus Gender Justice in Indonesia. Riset ini diarahkan untuk menjawab 3 komitmen akademis utama. Yang pertama, kami ingin mengurai secara mendalam bagaimana ruang media sosial di tangan seorang ulama seperti Kiai Haji Imam Nahoi dapat bertransformasi menjadi ruang rekonstruksi konsep gender Islam yang ramah kemanusiaan. Kami ingin melihat bagaimana diskursus lama dihidupkan kembali dengan nafas baru. Yang kedua, riset ini tidak sekedar membaca teks, melainkan melacak jauh ke dalam mekanisme epistemologisnya. Kita akan mengidentifikasi bagaimana otoritas keilmuan seorang ulama digital bekerja, sehingga pesan keagamaan yang disampaikan tidak berhenti sebagai dakwah normatif, melainkan menjadi pengetahuan yang transformatif. Dan yang ketiga, sebagai muara dari perjalanan ilmiah ini, kami bermaksud menautkan seluruh temuan tersebut dengan paradigma konseling at-tawazun. Tujuannya adalah jelas dan konkret, agar nilai-nilai kesetaraan ini tidak mandek di atas kertas, melainkan mampu mengintervensi dan melahirkan cetak biru kebijakan kampus yang nyata, inklusif, dan sepenuhnya aman dari kekerasan. Sahabat akademisi, para peneliti yang saya hormati. Nah, untuk mewujudkan tujuan dan menjawab tantangan riset tersebut, studi ini dipandu oleh 3 pilar teoritis utama yang saling berkelindan. Yang pertama, kita bersandar pada paradigma at-tawazun, sebuah kacamata yang memandang bahwa kesejahteraan sejati manusia tidak pernah lahir dari relasi yang timpang atau mendominasi. Kesejahteraan itu adalah sebuah keseimbangan relasi yang harmonis antara diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia hingga tatanan semesta. Kedua, guna membedah teks-teks keagamaan secara kritis, kami menggunakan hermeneutika feminis Islam. Pendekatan ini menjadi sangat krusial untuk membantu kita memilah dengan jernih mana yang merupakan pesan universal Qur'ani yang menjunjung tinggi keadilan dan mana yang sekedar sedimentasi atau endapan patriarki yang menempel dalam sejarah penafsiran manusia. Dan yang ketiga,
Seluruh diskursus ini kita tempatkan dalam lanskap kontemporer melalui teori agama digital. Lah di sini kita sepakat untuk tidak lagi memandang media sosial sebagai ruang hampa atau sekedar alat komunikasi satu arah. Media sosial adalah ruang hidup baru, tempat di mana otoritas dinegosiasikan, dialog dihidupkan, dan makna-makna keagamaan yang segar serta transformatif diproduksi secara aktif. Nah, dengan perpaduan ketiga lensa inilah kami membedah pemikiran Kiai Haji Imam Nahoi. Sahabat akademisi, para peneliti yang saya hormati. Setelah menetapkan lensa teoritis yang kokoh, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana operasionalisasi riset ini dilakukan di lapangan. Mari kita bedah arsitektur metodologi yang kami gunakan. Riset ini menerapkan pendekatan analisis tekstual hermeneutik yang tidak sekedar membaca teks di permukaan, melainkan diperkaya dengan pengkodean tematik induktif untuk menemukan pola pemikiran yang tersembunyi. Sumber data utama atau korpus yang kami gali adalah 32 status Facebook pilihan dari Kiai Haji Imam Nahoi. Ini merupakan rekam jejak digital yang sangat kaya, mencakup bentangan waktu dari mulai Oktober 2023 hingga Maret 2026. Kerja ilmiah ini kemudian kami rumuskan dalam 3 tahapan analisis yang sangat ketat. Yang pertama, kami melakukan klasterisasi tema untuk memetakan isu-isu pokok. Kemudian yang kedua, kami melangkah pada pembacaan intertekstualitas guna melihat bagaimana teks digital tersebut berdialog dengan tradisi klasik Islam. Dan puncaknya, kami melakukan sintesis dialogis, mempertemukan secara langsung temuan di lapangan tersebut dengan triad teori kita. Pertama, at-tawazun, kedua, feminisme Islam, dan yang ketiga adalah payung agama digital. Melalui proses yang terukur inilah kami berhasil merumuskan temuan demi temuan krusial, yaitu sebagai berikut. Sahabat hadirin, para akademisi dan para peneliti yang saya hormati. Ada 2 konstruksi konsep dasar yang kami temukan. Yang pertama adalah terkait reposisi konsep qawwamah. Jika selama ini qawwamah seringkali disalahpahami sebagai lisensi atau legitimasi atas dominasi mutlak laki-laki terhadap perempuan, narasi digital beliau, Kiai Haji Imam Nahoi, secara tegas menggeser makna tersebut. Qawwamah direposisi menjadi sebuah tanggung jawab fasilitatif, sebuah komitmen pelayanan yang secara mutlak wajib tunduk pada prinsip musyawarah dan kesalingan. Kemudian yang kedua, kami menemukan bahwa redefinisi radikal atas konsep takwa. Takwa tidak lagi diletakkan di ruang hampa sebagai kepatuhan ritual individual semata. Beliau memaknainya secara emansipatif sebagai daya jaga sebuah kapasitas etis dan aktif untuk melindungi martabat sesama manusia. Rekonstruksi ini membawa kita pada sebuah implikasi teologi sosiologis yang sangat besar, bahwa kekerasan domestik manapun, kekerasan berbasis gender tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai pelanggaran sosial biasa. Di titik inilah kita harus berani menyimpulkan bahwa kekerasan tersebut adalah sebuah kegagalan relasional spiritual yang merusak esensi kemanusiaan itu sendiri. Pembalikan makna dasar inilah yang kemudian membuka jalan bagi tata kelola otoritas dan pemulihan yang lebih berkeadilan, sebagaimana yang akan kita lanjut pada temuan berikutnya. Sahabat hadirin akademisi peneliti yang saya hormati, setelah merombak cara kita memandang konsep mendasar seperti qawwamah dan takwa, mari kita melihat bahwa pemikiran Kiai Haji Imam Nahoi mengoperasionalkannya ke dalam aspek otoritas hukum dan pemulihan psikososial korban. Di sini kami menemukan poin ketiga dan keempat. Ketiga, riset ini melihat adanya rekonfigurasi radikal terhadap otoritas ulama.
fatwa atau dalil keagamaan tidak boleh lagi dijatuhkan secara buta tanpa melihat konteks. Otoritas keilmuan dituntut untuk mengelola masalah secara kontekstual, memastikan bahwa dalil-dalil teks diterapkan kepada subjek dan situasi yang benar-benar tepat. Agar kenapa? Agar tidak berbalik menjadi alat penindasan baru. Dan yang keempat, yang paling krusial bagi ekosistem perlindungan korban adalah tawaran mengenai tahapan rekonsiliasi sejati. Pemikiran beliau, Kiai Haji Imam Nahoi, menolak keras jalan pintas perdamaian. Pemulihan yang sejati mensyaratkan sebuah urutan etis yang tidak boleh ditawar, dimulai dari adanya pengakuan bersalah yang jujur dari pelaku, diikuti proses taubah, melangkah ke inabah atau tindakan pemulihan aktif terhadap korban, dan barulah bermuara pada islah atau perdamaian. Mengapa urutan ini menjadi harga mati? Karena riset ini menegaskan sebuah prinsip etis yang mendalam, bahwa perdamaian tanpa akuntabilitas hanya akan menutup luka, bukan menyembuhkannya. Langkah damai yang dipaksakan secara prematur justru menjadi bentuk kekerasan berlapis bagi korban. Landasan etis inilah yang membawa kita pada kontribusi teoritis baru dalam memandang wajah keilmuan ulama di ruang cyber. Para akademisi, para peneliti, para hadirin yang saya hormati, dari seluruh jalinan analisis dan temuan tadi, apa kontribusi terbesar yang ditawarkan oleh artikel ini bagi khazanah keilmuan? Disinilah letak nilai kebaruan teoritis studi kami. Yang pertama, artikel ini berhasil merumuskan 4 mekanisme epistemologis yang saling berkelindan, dimulai dari rekonstruksi qawamah, redefinisi takwa, peletakan otoritas berbasis hikmah, hingga penegasan akuntabilitas sebelum rekonsiliasi. Kedua, riset ini membalikkan asumsi umum tentang media sosial. Kami membuktikan bahwa aktivitas keilmuan ulama digital di cyber ternyata bukan sekedar dakwah daring atau penyebaran opini populis belaka. Lebih jauh dari itu, ini adalah sebuah mekanisme produksi pengetahuan keagamaan yang sangat serius, terstruktur, dan secara nyata berorientasi pada keadilan gender. Dan yang ketiga, kami memperkenalkan pentingnya dimensi performatif. Otoritas keagamaan seorang ulama digital tidak lagi hanya dinilai secara tekstual dari kitab apa yang ia kutip, melainkan dari bagaimana cara ia berinteraksi, cara ia merespon dan memperlakukan pengikutnya di ruang cyber. Performa etis itulah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari otoritas moralnya. Melalui kombinasi kontribusi teoritis inilah kita memiliki landasan baru untuk menurunkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan praktis di dunia nyata, khususnya di lingkungan institusi kampus. Dari puncak kontribusi teoritis tersebut, pertanyaan krusialnya adalah bagaimana kita mengejawantahkannya ke dalam realitas institusi akademik. Disinilah riset kami menawarkan 3 implikasi praktis yang mendesak untuk diadopsi. Yang pertama, di level regulasi dan kebijakan. Sudah saatnya otoritas kampus mengambil sikap tegas untuk menolak segala bentuk islah atau perdamaian prematur yang dipaksakan. Kebijakan perlindungan harus secara ketat mensyaratkan adanya pengakuan bersalah, akuntabilitas tanggung jawab pelaku, serta jaminan pemulihan nyata bagi korban. Kemudian yang kedua, di level penguatan instrumen konseling. Para konselor di lingkungan perguruan tinggi tidak boleh hanya dibekali keahlian psikologis dasar. Mereka membutuhkan literasi hermeneutis yang responsif gender. Mengapa demikian? Agar ketika berhadapan dengan kasus-kasus di lingkungan berbasis Islam, mereka mampu membaca, mereka mampu mengurai dan mendekonstruksi narasi-narasi patriarkal yang seringkali berlindung di balik benteng tradisi keagamaan. Dan yang ketiga, sahabat, di level transformasi budaya.
Kita perlu mengaktifkan seluruh urat nadi kehidupan kampus, mulai dari mimbar khutbah di masjid kampus, ruang-ruang halaqah, program mentoring kemahasiswaan, hingga kanal-kanal media sosial resmi institusi. Semua elemen ini harus diorkestrasikan bersama untuk bergerak sebagai infrastruktur budaya anti kekerasan yang kokoh. Melalui langkah-langkah konkret inilah pemikiran progresif dari ruang digital dapat kita bumikan menjadi sebuah sistem perlindungan yang nyata di dunia akademik. Sebelum akhirnya kita tiba pada konklusi akhir dari riset ini. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin yang budiman, sebagai muara dan refleksi akhir dari seluruh jalinan riset ini, ada satu kesimpulan besar yang ingin kami titipkan. Studi ini membuktikan dengan sangat benderang bahwa kita tidak perlu mencari kiblat keadilan gender jauh-jauh keluar sana. Tradisi Islam Indonesia sendiri sebetulnya telah menyimpan kekayaan sumber internal yang sangat luar biasa kuat untuk mengukuhkan keadilan gender. Kuncinya hanya satu, keberanian kita untuk membacanya kembali dengan jujur, menempatkan secara kontekstual, dan selalu berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Melalui kacamata paradigma at-tawazun, sebuah paradigma yang ditulis oleh akademisi dari pesantren Syamsul Arifin. Wacana digital yang diproduksi oleh Kiai Haji Imam Nahoi memberikan sebuah kepastian teologis bahwa impian kita akan kesejahteraan, penegakan keadilan, dan bangunan akhlak relasional yang setara sama sekali tidak perlu dipertentangkan. Ketiganya adalah satu tarikan nafas dalam Islam. Namun, kertas kerja ilmiah ini tentu akan berhenti menjadi sekedar menara gading jika berhenti di ruangan ini. Tantangan terbesar yang membentang di hadapan kita sekarang adalah sejauh mana kita sebagai ulama, sejauh mana kita sebagai konselor, dan sebagai pimpinan institusi kampus memiliki keberanian etis untuk mengoperasionalkan dan membumikan pembacaan ini ke dalam kebijakan nyata sehari-hari. Mari kita bersama-sama merebut ruang digital dan ruang akademik untuk melahirkan ekosistem yang aman, setara, dan bermartabat bagi semua. Semoga paper ilmiah ini yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Muhammad Nuril Anwar dan rekan saya Syamsul Arifin mengucapkan terima kasih dan perhatian Bapak, Ibu, hadirin, saudara semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan.